صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدومي على خدمي وأنت تخترق والسبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberkati setiap amalan hambanya dengan waktu yang dimakmurkan mereka dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir yang mereka kumandangkan di dalam masjid-masjid dan musalla, di dalam majlis-majlis kemuliaan mereka agungkan Allah, mereka ingat kekuasaannya dan keperkasaannya di alam semesta, mereka tinggikan setinggi-tingginya nama Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun Allah tak berhajat kepada zikir mereka, Allah tak berhajat kepada munajat mereka. Merekalah yang berhajat kepada Sang Khalik Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta dari setiap jengkalnya, dari setiap hastanya, dari setiap depannya dan seterusnya. Ia yang menguasai mereka zahirnya dan batinnya, dan ia muliakan jenis manusia kita sekalian dengan diutusnya di antara kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik umur terberkah dari sekian makhluk yang diciptakan Allah. Allah ciptakan begitu banyaknya makhluk yang tak dapat dihitung oleh kita. Jangankan manusia yang diciptakan Allah yang kita tidak bisa menghitungnya, bahkan selain manusia Allah ciptakan jin. Jangankan kita menghitung mereka, melihatnya pun kita belum diizinkan Allah. Walaupun mampu, walaupun mungkin kita melihat jin sebagaimana mungkin kita melihat malaikat, tetapi ketika diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun begitu banyak bilangan makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini ditambah dengan yang ada di langit, tapi yang paling berkah umurnya dari mereka semuanya adalah umur Nabi kita Muhammad. Tak sebanding dengan umur beliau yang hanya 63 tahun, umurnya Nabi Adam alaihissalam yang mencapai 1000 tahun. Tak dapat menandinginya umur Nabi Allah Nuh yang umur dakwahnya saja 950 tahun. Tak bisa ditandingi oleh umur Nabi Fulan dan Nabi Fulan yang berumur ratusan tahun. Beliau hanya berumur 63 tahun dan dakwahnya
tidak lebih dari 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi, tetapi umur yang segitu pendeknya dan segitu singkatnya Allah jadikan umur yang terberkah di antara para makhluknya, melebihi berkahnya umur malaikat dan rasul-rasul yang lain. Walaupun mereka digabungkan menjadi satu, maka yang terberkah di antara mereka adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ungkapkan keagungan umur beliau itu dengan sumpahnya dalam Al-Quran yang menggunakan umur Nabi kita Muhammad. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh aku bersumpah dengan umurmu. Siapa umurmu di sini? Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah bersumpah dengan umur seorang nabi pun, dengan umur seorang malaikat pun, dengan umur seorang makhluk pun, kecuali umur beliau. Ada apa? Tidak lain karena umur yang singkat itu menyimpan rahasia alam yang sangat besar dalam diri beliau dan dalam setiap kejadian yang ada di seputar beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama ketika datang surat Al-Asri, surat Wal Asr, adalah di awalnya yang kita semuanya hafal, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, kebanyakan terjemahan mengartikan demikian. Tapi jika kita tengok tafsir-tafsir para mufassirin, di antaranya tafsir al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, maka kita dapatkan beberapa pendapat ulama ahli tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, ayat pertama surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi al-asr. Ada yang mengartikan al-asr yaitu waktu asar, ada yang mengartikan al-asr yaitu waktu masa, dan ada yang mengartikan al-asr yaitu umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika diartikan dengan umur beliau wal asri, maka berarti demi umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kesabaran dan dengan yang hak dan dengan kesabaran. Begitu berkata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Beliau ketika menginginkan bahwa umatnya ikut dengannya, maka beliau ingin tunjukkan kepada mereka amalan dan sikap beliau terhadap bulan Sya'ban. Apa? Seperti yang disinggung oleh guru kita tadi, banyak puasa. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardha, istri beliau tercinta, mencium perbedaan dan mendapatkan perbedaan perlakuan beliau terhadap bulan Sya'ban dibanding bulan lainnya. Sehingga beliau meriwayatkan hadis tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain semuanya sepanjang bulan Sya'ban kecuali sedikit. Artinya kebanyakan bulan Sya'ban Rasul berpuasa. Lalu ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Rasul ingin kita menoleh kepada bulan Sya'ban sehingga kita memuliakannya. Jangan sampai
Melupakannya karena berada di antara dua bulan yang begitu mulia, Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan, 4 bulan haram, di antaranya bulan Rajab. Maka bergegas kaum muslimin muslimat mengagungkan bulan Rajab karena termasuk bulan haram. Datang hadis-hadis fadilah bulan haram, di antaranya Rajab. Yang puasa di bulan Rajab begini begitu, yang puasa di bulan haram begini begitu, pahalanya besar. Dilipat gandakan dengan kelipatan yang begitu besar. Bertanda kemurahan Allah terhadap para hambanya yang ingin dekat dengannya. Lalu setelah Rajab, Sya'ban datang Ramadan, lebih lagi bulan mulia, lebih lagi bulan agung. Keagungannya tidak lagi diragukan, bahkan perlombaan di dalam ibadah terjadi di dalam diri kaum muslimin muslimat di setiap tahunnya di bulan Ramadan. Ketika lihat ini bulan Rajab mulia, ini bulan Sya'ban, bulan Ramadan mulia. Ini diapit Sya'ban di antara keduanya. Rasul khawatir umatnya ini melupakan Sya'ban, sehingga mereka tidak lagi mendekatkan diri seperti di bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Padahal ini sudah lebih dekat ke Ramadan dibanding Rajab. Rasul ingin ajarkan kepada mereka dengan sikapnya dan amalannya. Aku lihat puasa di bulan Sya'ban lebih banyak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa enggak puasa banyak di bulan Sya'ban? Beliau menjawab, yaghfulu fihi katsirum minan nas. Banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban karena mereka melihat kepada dua bulan yang mulia ini, Rajab dan Ramadan, sehingga Sya'ban terlupakan. Rasul ingin kita tidak melupakannya sebagaimana kita tidak melupakan Ramadan dan Rajab. Maka beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Semoga Allah telah jadikan kita para shaimin dan para qaimin, orang yang banyak berpuasa dan bangun malam, sehingga disediakan Allah di hari kiamat pintu surganya yang disebut Ar-Rayyan, pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang banyak berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin lalu, malam Kamis yang lalu, kita bahas tentang peristiwa di bulan Sya'ban, yaitu perang atau ghazwah Banil Mustaliq atau Muraisiyah. Terungkap di dalam peperangan itu kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan ucapan beliau terhadap diri Rasul ketika terdengar kegaduhan antara dua orang, yang satu dari Ansar, yang satu dari Muhajirin. Kemudian masing-masing memanggil kaumnya. Ia sedang duduk di antara para sahabatnya kaum munafikin. Lalu ia berkata kepada mereka, itu lihat, kalian sih ngasih mereka itu tempat di negeri kalian. Kalian bagi harta kalian kepada mereka. Kalau kalian diamkan, mereka itu maksudnya para Muhajirin, sahabat Rasul dan orang-orang yang datang dari Makkah itu. Kalau kalian diamkan, niscaya mereka akan memilih negeri yang lain. Seperti orang Arab mengatakan, Thammin kalbak yakuluk, buat anjingmu gemuk, kasih makan yang banyak, lalu nanti dia akan memakanmu sendiri. Artinya jadi bumerang sendiri. Diucapkan sesuatu ucapan yang menampakkan kemunafikannya. Kita sudah bahas di malam Kamis yang lalu. Ucapan-ucapan itu
Dan bagaimana kemudian dilaporkan oleh seorang yang bernama Zaid bin Arqam. Mungkin malam Kamis yang lalu saya sebutkan Arqam bin Zaid, terbalik Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu arda. Rasul lanjutkan perjalanan bersama para sahabat dan pasukannya untuk melupakan mereka agar akan peristiwa itu dan tidak tidak membahas masalah itu lagi. Jadi jangan sampai ini para sahabatnya menggunjing orang lain. Rasulullah, ayo jalan, kita teruskan perjalanan. Padahal nggak biasanya Rasul di saat itu, di waktu itu berjalan. Lalu sampai di satu perjalanan, tiba-tiba angin begitu besar, bertiup begitu kencang. Sampai sahabat ketakutan. Mereka bertanya kepada Rasul, lalu Rasul menenangkan mereka, kata Rasul, jangan takut. Angin ini bertiup bagi segini kencangnya, menandakan ada seseorang dari pembesar kafir yang meninggal. Ternyata ketika beliau dan para pasukannya sampai Madinah, ternyata benar seorang pembesar Yahudi yang bernama Rifa'ah bin Zaid meninggal, dan ia termasuk orang yang membekengi kaum munafikin. Lalu mereka meneruskan perjalanannya ketika ayat sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang munafik, dengan mengatakan Allah dalam berfirman dalam Al-Qur'an, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhal. Ketika Sayyidina Rasul bertemu dengan Usaid bin Hudair, Sayyidina Usaid bin Hudair berkata kepada Rasulullah, engkau meneruskan perjalanan di waktu yang tidak biasanya. Kata Rasulullah, apakah engkau tidak dengar apa kata temanmu? Siapa temanku wahai Rasul? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya Rasulullah, aku tidak mendengarnya. Dia mengatakan dia kalau sudah sampai Madinah akan ia keluarkan, orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina. Maksudnya hina adalah Rasulullah. Maka kata Sayyidina Usaid bin Khudair, ya Rasulullah, sungguh engkaulah yang mulia dan engkau yang akan mengeluarkan dia dari Madinah sesampainya kita di Madinah. Begitu kata Sayyidina Usaid bin Khudair. Kemudian dengan turunnya ayat, Allah Ta'ala yang langsung buktikan ini Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Dan dia benar mengatakan itu. Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya beliau seorang sahabat. Sahabat imannya kuat dan sahabat yang di antara sahabat yang terbaik. Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya. Jarang-jarang ya di antara kita anak sama bapak namanya sama. Ini anaknya, bapaknya namanya Abdullah, anaknya namanya Abdullah. Kalau jalan berdua kita panggil ya Abdullah, dua-duanya nengok. Belum saya temukan di kampung kita ini ada orang anak sama bapaknya namanya sama. Kalau sama kakeknya mungkin, kakeknya udah meninggal mungkin, atau kakeknya masih ada sama, masih mending. Tapi bapaknya sama anaknya namanya dia juga. Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin atau pemuka munafikin, datang kepada Rasulullah ketika mendengar setelah turunnya ayat akan ucapan ayahnya sendiri tentang Rasulullah demikian, dan mendengar bahwasanya Rasulullah di beritanya menyuruh seorang untuk membunuh ayahnya karena ucapannya. Lalu dia menghadap Rasul, Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Rasulullah, katanya, aku dengar demikian. Jikalau memang harus engkau membunuh ayahku, jangan biarkan yang lain membunuhnya, biar aku sendiri yang membunuhnya. Allah, ini demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Aku, kata beliau kemudian, aku khawatir jikalau yang lain membunuhnya. Lalu kemudian setelah ayahku terbunuh, aku lihat orang yang membunuh ayahku bebas berjalan di tengah-tengah kita. Kemudian aku melihatnya dengan penuh kebencian. Lalu kemudian aku bunuh, maka jadilah aku pembunuh orang muslim karena orang kafir. Biar aku yang membunuhnya ya Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ini, sahabatnya yang mulia ini, kata beliau, la bal narfuku bih ma dama indana. Tidak wahai Abdullah, kita akan terus berlemah lembut, berbuat baik kepadanya selama ia ada di antara kita. Sudah jelas munafik, tetapi Rasul masih perlakukan orang ini dengan perlakuan yang baik. Sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dibunuh. Abdullah bin Ubay bin Salul ini raisul munafiqin, pemuka orang-orang munafikin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika beliau sudah mendapatkan jawaban dari Rasul, ketika sampai pasukan di Madinah, di perbatasan, Rasulullah sudah masuk ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini radhiyallahu ta'ala anhu arda, didekati ayahnya, disampiri ayahnya. Lalu dilarang ayahnya untuk masuk Madinah. Demi Allah, engkau tidak boleh masuk Madinah kecuali dengan izin Rasulullah. Maka ketika sampai berita ke Rasulullah izinkan. Lalu ketika sudah diizinkan, kata Sayyidina Abdullah bin Ubay bin kepada ayahnya, tidak boleh engkau masuk ke Madinah kecuali dengan kepala ditundukkan, bertanda ia hina Rasulullah yang mulia. Maka dipaksakan kepalanya menunduk ketika masuk ke kota Madinatul Munawwarah radhiyallahu ta'ala pada ayahnya. Nah, tidak ada istilah kerabat jikalau mereka menyalahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu iman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Nisfu Sya'ban kita sedikit bahas masalah Nisfu Sya'ban. Besok yang malam Ahad ini akan datang, berkumpul kaum muslimin muslimat membaca Yasin, dan Yasin disebutkan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kata Rasul dalam hadis, Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Posisinya di dalam Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh ayat-ayat Allah Ta'ala mulia, tapi satu ayat, satu surat Allah Ta'ala buktikan kemuliaannya lebih dari ayat dan surat yang lain melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Yasin. Sebab itu kita baca Yasin. Bertawassul itu namanya. Ya. Kan kita sebelumnya niat. Pertama kita niat ini panjang umur dalam taat ibadah, kemudian yang kedua rizki luas, halal, berkah, yang gitu. Yang ketiga wafat dalam iman, dalam husnul khatimah. Niat, kemudian baca Yasin, kemudian doa. Itu pembacaan Yasin adalah gambaran tawassul, mengambil perantara agar kita punya niat dan doa dikabulkan Allah. Bayangkan kalau kita membaca dengan kaum muslimin muslimat 100 orang, 200 orang, apalagi sampai 1000, 2000 orang. Mana ada bacaan ini akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kalau 40 aja yang berkumpul, kata Rasul dalam hadis, satu di antara mereka yang hadir ada seorang wali yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan bacaan seseorang yang waliullah akan diterima Allah. Apalagi kalau yang berkumpul 100, 200, 1000, 2000.
maka akan lebih diterima bacaannya. Ini tawassul dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan surat Yasin, sebagaimana banyak kaum muslimin bertawassul dengan bacaan suratul Fatihah. Jadi enggak masalah permasalahan ini, sebagaimana tidak masalah membawa air di dalam bejana, baik termos ataupun galon dan sebagainya untuk mengambil keberkahan bacaan Al-Quran, dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu satu hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj yang ingin saya sampaikan, yaitu dengan sholat. Disebutkan di dalam hadis tentang sholat, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Sholatlah berdiri, jika engkau enggak mampu duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu di dalam hadis yang lain Rasul katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jikalau aku perintahkan kalian satu urusan, maka kerjakanlah itu semampu kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata ulama dalam hadis, dengan hadis ini, bahwa seseorang yang melakukan sholat fardu, ya, yang melakukan sholat fardu itu wajib dilakukan berdiri selama mampu berdiri. Itu hadis mengatakan sholli qa'iman, berdiri, bekerjakanlah sholat dalam keadaan berdiri. Baru kalau enggak mampu, fa in lam tastati faqa'idan, jika engkau tidak mampu berdiri maka duduklah. Ini sholat fardu. Mampu berdiri, wajib berdiri. Bagian awam kita ini yang sakit, mungkin banyakannya ada sebab sakit di punggung, sakit di bahu, atau sakit di salah satu badannya, mampu sholat berdiri tapi ambil kursi duduk. Nah, ini kata ulama tidak sah selama mampu berdiri. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah, biarpun mampu berdiri, boleh duduk, hanya pahalanya jadi kurang. Kecuali kalau memang enggak mampu duduk, pahalanya sempurna, enggak ada yang dikurangin. Maka kalau seseorang dalam keadaan sakit punggungnya atau apalah, masih mampu berdiri, tidak boleh duduk ambil kursi. Wajib berdiri karena mampu berdiri. Ruku dan sujudnya enggak bisa kecuali duduk. Baru ketika mau ruku dan sujud, duduk lalu membungkuk untuk ruku dan membungkuk lebih untuk sujud. Tapi kalau belum apa-apa udah duduk. Nah, ini kata ulama batil sholatnya, enggak sah karena dia mampu berdiri. Kecuali kalau memang sudah tidak mampu berdiri sama sekali, boleh dia duduk dari awalnya. Ini kalau mampu berdiri dari awalnya, maka dia wajib berdiri walaupun nanti harus duduk untuk rukuk dan sujud, karena tidak bisa melakukannya kecuali dengan cara itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung ini karena banyak terjadi dengan alasan sedikit sakit padahal masih mampu berdiri, lalu kemudian ambil kursi duduk dengan sholatnya padahal fardu. Begitupun di pesawat atau di kereta atau di kapal laut, mampu berdiri, tidak ada halangan, tidak takut jatuh, tidak timbul pusing-pusing yang membuat dia akan terjatuh. Mampu berdiri, wajib walaupun di dalam pesawat berdiri sholatnya. Fardu ya, kecuali kalau sunnah. Habis itu guru mulia kita itu di dalam tausiahnya mengeluhkan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan ini. Ya, ada maskapai penerbangan yang sayangnya bernamakan Islam, dari negara Islam. Tapi ketika seseorang jamaahnya mau sholat berdiri,
dilarang oleh awak kapalnya, pramugari atau pramugara, yang nggak boleh berdiri, duduk aja di tempatmu. Nah, sholat ketika berdiri, mampu berdiri walaupun dalam pesawat wajib berdiri, kecuali kalau ada orang nggak mampu berdiri dalam pesawat, kalau dia berdiri pusing-pusing, mabuk, bisa jatuh, atau di kapal laut begitu juga kalau berdiri karena goyang-goyang bisa jatuh, atau di apa namanya, di kereta. Nah, boleh untuk duduk supaya tidak jatuh, tapi selama mampu berdiri maka diwajibkan untuk berdiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kata ulama-ulama kita di dalam permasalahan berdiri seputar salat. Semoga Allah taala muliakan kita dunia wal akhirat. Allah jadikan kita para penegak salat, Allah jadikan kita para penegak puasa, Allah berikan kita cahaya puasa dan salat, cahaya nisfu Sya'ban. Allah taala mengampuni di malam nisfu Sya'ban seluruh hambanya kecuali yang kelompok yang dikecualikan Allah. Ya Rabbana ya Rahim, jadikan kami kelompok yang dapat ampunanmu, sehingga melalui bulan malam nisfu Sya'ban Kau telah bersihkan kami punya dosa, Kau telah sucikan kami punya kesalahan. Saat datang bulan Ramadan dan kami jumpai bulan Ramadan dengan kesucian, dan Allah Ta'ala Engkau berikan lagi tambahan kesucian di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan lafzul jalalah, mengumandangkan namanya, menghiasi hati kita dan lafaz dan lisan dan lidah kita dengan menyebut namanya yang agung dan mulia. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya melalui Rasul yang menyampaikannya, bahwasanya Ia bersama hambanya ketika kedua bibir mereka menyebut namanya, mengagungkannya, membesarkannya, meninggikan asma-asmanya, memunajat kepadanya, memohonnya, mengemis kepadanya, ingin hajat-hajat dari Allah, sehingga memanggilnya, berkata padanya ya Allah, berkata padanya ya Rahman, berkata padanya ya Rahim, berkata padanya ya Gawi, berkata padanya wahai Allah yang maha kuat, wahai Allah yang maha meluruskan segala yang menyimpang, wahai Allah yang mengembalikan hati yang menjauh, wahai Allah yang membersihkan segala hati yang kotor dan najis dan penuh dengan kesalahan. Kami hadir di hadapan-Mu di saat ini, memanggil nama-Mu, bermunajat, memanggil nama-Mu, mengagungkan-Mu, mengaturkan segala pujian-pujian ini kepada-Mu ya Hayy ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berkuasa di alam semesta, tak ada kekuasaan satupun makhluk yang dapat tegak di hadapan kekuasaannya. Kami berikan kepada-Mu di malam ini hati yang ada di dalam jasad dan yang fana ini, di dalam tubuh yang nista ini,
hati yang penuh dengan segala kemungkaran, dengan segala dosa dan kemaksiatan. Berikan kesuciannya ya Rabb. Jangan sampai datang Ramadan dan hati ini terus dalam kekotoran dan kenajisannya, terus berlumuran kesalahan dengan dosa-dosanya, terus bernoda dengan noda hitamnya. Ya Hayy ya Qayyum, kami memanggilmu di malam ini ya Rabb, bersimpuh di hadapan rahmatmu ya Allah, berdiri di gerbang kasih sayangmu ya Rahman ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Engkau ciptakan Ramadan dan Engkau ciptakan pemilik-pemilik Ramadan dari hamba-hambamu yang terpilih, dari para mugarrabin dan aulia, dari para salihin dan para syuhada. Rabbi ya Allah, jangan Engkau palingkan kami dari kelompok mereka, meskipun kami mengakui bukanlah kami dalam sifat salihin, bukanlah kami dalam sifat syuhada, bukanlah kami dalam sifat mugarrabin. Kami terlampau kotor untuk dijadikan dalam sifat mereka. Tapi jangan pisahkan kami dari kelompok mereka. Jangan pisahkan kami dari golongan mereka. Mereka mulia, maka jadikan kami mulia dengan kemuliaan mereka. Mereka tinggi di sisimu, maka tinggikan kami dengan ketinggian derajat mereka. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Tak ada amal yang dapat kami banggakan di hadapanmu ya Rabb. Semua amal pergi dengan segala niat busuk di dalamnya. Walaupun zahirnya kami sholat dan berpuasa, tetapi harapan kami darimu ya Rabbi, Engkau berikan kepada kami husnul khatimah indal maut. Engkau berikan kami husnul khatimah indal wafah. Engkau berikan kami husnul khatimah indal mulaqah, ketika bertemuan denganmu ya Rabb. Jadikan hari itu hari terindah yang pernah kami lalui di dalam dunia. Jadikan hari teragung yang pernah kami dapatkan di alam dunia. Hari pertemuan denganmu Allah, hari pertemuan denganmu Rahman, hari pertemuan denganmu Rahim, di mana tak ada yang selamat kecuali dengan rahmatmu, tak ada yang selamat kecuali dengan ampunanmu, tak ada lagi yang mengandalkan kekuasaannya yang ia miliki di dunia, yang ia miliki di alam fana. Tak ada lagi yang mengandalkan hartanya yang pergi terus, tak ada lagi kembali. Yang ada hanyalah amal, yang ada hanyalah syafaat Sayyidina Muhammad, yang ada hanyalah rahmatmu kepada untuk kami ya Hayy ya Qayyum. Di waktu pertemuan antara hamba hina ini dengan zatmu yang maha kudus, jadikan keselamatan bagi kami saat itu, untuk orang tua kami pula, dan untuk orang yang kami cintai, keselamatan di alamul akhirah. Dan jangan kau bawa buang kami di dalam kelompok yang kau hinakan, dalam kelompok iblis dan syaitan. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, setiap hambamu akan berjalan di alam sana dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang dihinakan Allah dan kelompok yang dimuliakan Allah. Dan kelompok yang termulia di saat itu adalah kelompok yang di dalamnya Nabi kita Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Rasulullah Muhammad, Habibullah Muhammad. Dan yang menyalahi beliau hanya ada di dalam kehinaan, hanya ada di dalam kesusahan, hanya ada di dalam kepedihan. Rabbi ya Rahman ya Hayy ya Qayyum, jauhkan kami dari kelompok yang kau hinakan dan berikan kami kelompok bersama Sayyidina Muhammad. Berkata firman-Mu dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim. Dan hari di mana Allah tidak hinakan sang Nabi dan orang yang beriman bersama beliau, cahaya mereka ada di hadapan mereka, di sebelah kanan dan kiri mereka dan di belakang mereka. Jadikan kami dalam ayat ini ya Rahman, jadikan kami di dalam ayat ini ya Allah. Cahaya jadikan di hadapan dan di kanan dan di kiri dan di belakang kami ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعين وبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون للأينك الرسم. ومن هو الآية الكبرى للمعتبرين. ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدومي على خدمي وأنت تخترق والسبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شنوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستنمين خفت كل مطار من بالإضافته نوديت بالرفع ميز للمفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسر إلي مكتتمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدر ما وليد من رتبين وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين لما دعا الله داعينا لطاعته بكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدر ما وليت من رتبين وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين لما دعا الله داعينا لطاعته بكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم